kehidupan doi lo tuh nggak sekedar lo doang gitu. Dia punya kehidupan lainnya, keluarganya, temannya, saudaranya, dan kehidupannya sendiri pun itu penting bagi dia gitu. Halo guys, balik lagi sama gua nih tentunya di channel Partai Gabut bersama gua Wahyu Saputra. Dan di video kali ini gua bakal bahas mengenai relationship lagi tentunya. Setelah gua bahas video sebelumnya nih mengenai aplikasi penghasil cuan sambil rebahan, gua bakal bahas lagi nih, balik lagi topik pembicaraan lama mengenai relationship. Disclaimer di sini, gua bukan ahlinya, gua bukan pakar cintanya, gua bukan dokter cinta, tapi di sini gua bakal sharing gitu. Dan gua berharap nih lo juga bisa sharing nantinya di kolom komentar, karena YouTube sediain kolom komentar ya bukan untuk dianggurin gitu ya. Lo bisa tulis tuh ya, mau sharing atau kritik saran mengenai video gua kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi nih, tentunya lo bakal penasaran sesuai dengan judul dan thumbnail yang lo klik pada YouTube lo tuh. Langsung aja nih, kita langsung bahas. Tapi sebelum itu, gua nggak lupa dong ingetin ke lo nih, baru aja yang mungkin mampir ke channel gua ataupun udah lama nih, lo bisa like, comment, share nantinya, dan lo bisa tuh dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan lo bisa aktifin loncengnya buat dapetin notifikasinya. Nah, ini dia 7 tanda kalau doi atau pasangan lo tuh udah mulai bosan. Di sini gua bakal nge-share ya emang dari pengalaman pribadi gua, dan tentunya gua nggak lupa tuh untuk cari referensi dari internet. Nah, langsung aja deh yang kita bahas nih. Yang pertama yaitu dia mulai menjaga jarak. Nah guys, lo harus waspada nih ketika emang doi lo udah mulai menjaga jarak sama lo. Dalam artian sih mungkin kadang dia sering ngilang-ngilangan gitu ya, atau mungkin dia 2000 years later kayak risih gitu, tiba-tiba merasa risih saat lo itu ngasih perhatian gitu. Lo harus waspadain semua tanda-tanda nih yang bakal gue sebutin. Bisa aja nih dia bakal merasa bosan, dan kemungkinan besar juga dia mungkin bisa juga mengakhiri hubungan lo. Jadi buat lo nih harus waspada mulai sekarang kalau doi lo udah menunjukkan tanda-tanda kayak yang mau gue sebutin gitu. Nah, menurut sumber yang gue dapat nih tentunya, bahkan ia bisa tiba-tiba kesel sama kamu saat kamu nih mengajaknya jalan berdua. Dan yang paling jelas, ia tidak menyembunyikan sikap jika merasa terganggu di sekitarmu. Nah, dia bakal ngejaga jarak gitu. Misalnya aja nih, kayak mau diajak ketemuan tapi ada aja alasannya untuk menghindari pertemuan tersebut itu. Ya, tidak lain ya tidak bukan ya emang untuk menjaga jarak dari kontak terhadap dirimu. So, langsung yang kedua. Yang kedua tandanya yaitu dia tidak pernah memulai obrolan. Nah, harus waspada nih buat lo nih yang mungkin doi lo dulunya nih udah fast respon banget tiap pagi nih ngechat lo, selamat pagi sayang, selamat pagi, udah bangun belum, udah sarapan belum, bla 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 dan lain halnya nih. What the f-? Nah, lo harus mulai curigain tuh, bukan netting tapi lo harus waspada ketika emang doi lo tuh
udah mulai jarang banget untuk memulai obrolan, dan obrolan pun itu yang memulai lo gitu. Kalau lo nggak mulai obrolan tersebut ya mungkin bakal diem-dieman aja terus sampai kapan nggak tahu ya. So nggak hanya di chat pun, bisa jadi ketika emang ketemu langsung pun si doi pun akan kayak males gitu untuk memulai obrolan terhadap diri lo tentunya. Nah, nih yang gua bahas yang kedua nih, bahkan mungkin dia terkesan malas untuk menanggapi pesanmu. Nah, disitu lo harus hati-hati nih. Ketika dia emang kayak udah males-malesan, mungkin udah slow respon gitu. Tapi ya di sini lo harus bedain ya antara emang males nanggepin chat dari lo atau emang dia lagi sibuk dengan pekerjaannya gitu, dan sehingga dia kayak nggak sempet gitu untuk mengabari diri. Tapi di sisi lain, di sudut pandang lain, ketika emang dia sayang sama lo, ketika emang dia nggak bosan sama lo, dia seharusnya emang prioritas lo diprioritasin atau enggak. Tapi di sudut lain gitu, sudut pandang lain, ya emang gimana ya, lo pun juga harus mengerti gitu loh. Ketika emang ya harus, ya benar ketika prioritas atau bukan, tapi kan harus sadar posisi, sadar diri juga. Jika emang statusmu ini, status lo sekarang nih masih mungkin belum sah menjadi pasangan suami istri, ya lo nggak bisa nuntut lebih dong. Nah, lanjut yang ketiga, dia bakal mulai menjadi egois. Nah, egois di sini ya mungkin dia bakal ya mementingkan dirinya sendiri gitu di atas kepentingan bersama dong. Bersama di sini ya lo sama pasangan lo tentunya. Buat lo nih yang jomblo ya egois sama diri lo sendiri sih. Baca, bukan sama berduanya. Dan lanjut, oke. Entah ini merupakan sifat aslinya atau dia memang berubah menjadi egois, tiba-tiba semuanya harus dia yang menjadi prioritas gitu. Kayak yang apa-apa tuh lo harus prioritasin gue, lo nggak boleh ini, lo nggak boleh jalan sama temen lo nggak boleh sama keluarga lo. Nah, itu mungkin kadang ya gimana ya, rasanya seperti hanya kamu yang berusaha mempertahankan hubungan kalian gitu. Lo harus waspadain juga tuh, kadang ya sifat egois yang berlebihan tuh kadang nggak baik ya. Udah sering sih gue omongin di video-video gue sebelumnya bahwa ya emang satu yang berlebihan tuh nggak baik gitu. Apalagi kalau lo nih mudah mulai merasa egois tuh. Dan lanjut yang keempat nih, yaitu sering melampiaskan amarah kepadamu. Nah, buat lo nih yang cowok tentunya, pesan terbuka buat lo, dan cewek pun boleh nyimak. Di sini gue kayak mau kasih pesan aja buat lo nih yang mungkin jika emang kamu udah mulai merasa bosan, bilang. Jangan sampai ketika emang kamu udah mulai merasa bosan dan kamu marah-marah tidak jelas gitu, ya kayak di sini lo harus usahain jangan sampai melakukan tindak kekerasan ataupun main tangan sama si cewek lo gitu. Ya, ini buat cowok ya.
Ya emang jikalau emang udah bosen ya bilang gitu. Jangan sampai ya kalian tuh melawan kekerasan, karena ya pada dasarnya, pada hakikatnya tuh cewek tuh emang perasaannya lebih tinggi dari cowoknya. Dan buat lo nih yang cewek, kalaupun udah merasa bosan ya bilang, jangan kayak ngeghosting gak jelas gitu ya. Ya tertampar kan yang mungkin masih sekarang nih seneng banget ngeghosting anak orang tuh. Bosan tuh ya omongin. Nah, jika pasangan lo tuh dulunya penyabar, terus kayak nggak pernah marah-marah, baik hati, kalem gitu, dan sekarang sebaliknya nih, maka hal itu lo harus waspadain. Apalagi nih buat pasangan lo yang mungkin marah-marah nggak jelas dengan hal-hal yang mungkin terbilang kecil gitu lah, terus selalu dipermasalahkan menjadi segede gunung gitu. Nah, atau mungkin ia melampiaskan amarahnya padamu ketika ia sedang memiliki masalah. So mungkin buat lo nih yang masih kayak gitu nih, maksudnya ya sering banget ngelakuin punya masalah terus melampiaskan sama pasangan lo, itu stop deh. Menurut gue itu stop kayak gitu. Ya lebih baik nih, kalau dari gue sendiri nih, lebih baik lo ya omongin masalah itu lebih ke curhat gitu, lebih ke oh ini gue punya masalah ini nih, menurut lo gimana sih, menurut pendapat lo gimana nih, aku harus gimana gitu kan, lebih enak dan lebih bisa diselesaikan gitu secara bersama gitu. Dan dari situ pun bakal ya bisa mempererat hubungan lo. Tapi kalaupun emang pasangan lo itu udah mulai bosen, niatnya udah mulai bosen, ya bagaimanapun ya bakal kayak gitu. Tapi balik lagi nih, balik lagi ke pribadiannya sih. Kalau emang doi lo tuh awalnya ya udah temperamental gitu ya, atau mungkin udah seneng marah-marah gitu, ya lo harus bisa untuk mengerti gitu, untuk bisa memahami kondisinya gitu, bahwasanya dia emang memiliki karakter sifat yang temperamen gitu. Di sini lo juga ya harus bisa mengimbanginya, bukan dengan api dong, api dengan api kan nggak, dengan air ya, kelembutan gitu. Ya mungkin udah ya, pembahasan yang keempat ini agak panjang banget, udah 13 menit nih. Lanjut yang kelima nih. Nah yang kelima nih, waktu bertemu kalian tuh semakin berkurang. Nah kayak yang udah gue singgung di poin sebelumnya tuh ya, dia bakal kayak ngerasa ngehindar gitu ketika emang dia udah mulai bosen, dan dia bakal ngehindar dengan 1001 alasan untuk menghindari kontak dan pertemuan tersebut. Nah mungkin ya awal-awalan lo bareng sama pasangan lo tuh kayak udah lem sama perangkonya itu nempel terus gitu. Nah terus waktu seiring berjalannya waktu nih, si pasangan lo terus kayak menghindar, kayak ya sering banget susah dijak bertemu. Ya antara dua sih, antara berapa ya? 3 lah kalau enggak. Ya mungkin pertama nih dia sibuk dengan si kehidupannya. Karena apa ya, kehidupan doi lo tuh nggak sekedar lo doang gitu. Dia punya kehidupan lainnya, keluarganya, temannya, saudaranya, dan kehidupannya sendiri pun itu penting bagi dia gitu. Jadi lo nggak bisa maksain gitu kadang ya. Bentar ini bahas bosen atau bahas apa nih? Kok keluar konteks?
Dan yang kedua tuh kemungkinan ketika emang waktu ketemu lo itu semakin berkurang tuh disebabin ya karena kenapa ya, karena dia udah punya yang bisa aja tuh ya, negatif thinking sedikit kan nggak apa-apa gitu. Ini kemungkinan ya, kemungkinan, jadi emang belum 100% gitu ya. Dan ya itu sih untuk penjelasan yang kelima nih. Tapi di sini gue bakal baca ini untuk yang kelima, poin kelima menurut sumber yang gue dapet nih. Yang gue dapat. Oke, bentar. Semakin lama waktu bertemu kalian pun semakin berkurang. Bahkan bisa jadi sudah beberapa bulan ini kalian tidak pernah bertemu. Padahal kalian berdua sedang tidak LDR. Ketika kamu majaknya bertemu, ia memiliki 1001 alasan untuk menolaknya. Ya, kan? Bener. Jadi buat lo nih harus waspada gitu ya. Ketika si doi udah mulai menunjukkan sifat tanda-tanda ciri-ciri yang kayak gini nih. Dan lanjut yang keenam, udah kebanyakan. What the fuck? Nah, bahasnya nih. Lanjut yang keenam yaitu ketika kamu bertanya tentang perlakuannya, ia mendadak marah. Di sini ini menurut sumber yang gue dapet sih, bukan kayak pengalaman gue sendiri. Nah, di sini gue bakal bacain ya. Oke. Semua orang tentu tidak ingin diperlakukan seenaknya, apalagi oleh pasangan sendiri dong. Ketika lo menyadari hal ini dan mempertanyakan masalahnya, ia mendadak marah begitu saja. Kayak apa ya? Misalnya ya, ketika lo nih mungkin misalnya gua atau lo kayak cuek gitu, terus kayak marah-marah gak jelas kayak tadi itu, terus lo menanyakan kenapa lo tuh marah, kenapa lo cuek. Nah, terus doi lo jawab kayak nggak seneng aja ketika ditanyain terus kayak gitu tuh. Terus dia langsung marah ketika lo bertanya apa penyebabnya. Nah, di situ lo bisa waspadain tuh ya, karena itu kayak apa ya, lo bisa curigain sih sebenarnya, kayak malah nyalahin lo tuh kayak monyet, kayak kebanyakan kayak nyalahin lo tuh kayak oke, skip. Bahkan tuh ya, mungkin ia akan menyalahkan atas perubahan sikapnya. Ya kayak tadi yang gue udah sebutin tuh ya, dia bakal ngejawab kenapa dia cuek, kenapa dia marah gak jelas. Ya dia bakal nyalain lo atas perubahan sikap yang ia lakukan sekarang gitu loh. Jadi kayak gimana ya, memposisikan bahwasannya tuh perubahan sikap dia ya karena diri lo gitu. Lo harus waspadain sih, karena ya bisa jadi ini menjadi sebuah peluang untuk si doi itu mengakhiri hubungan kalian tuh. Dan lanjut yang terakhir nih, karena udah 19 menit kayaknya nih, yaitu dia mendadak dingin nih. Dingin di sini bukan berarti dia sok cool atau gimana atau cuek gitu ya, tapi ya gitulah. Kalau emang si doi lo atau pasangan lo itu emang awalnya udah dingin atau cuek gitu ya wajar aja. Tapi buat dia yang mungkin awalnya kayak perhatian gitu, care banget sama lo, terus tiba-tiba nih dingin gitu sifatnya sama lo, lo harus tandain nih, mungkin aja tuh ada yang lain tuh.
Lo harus bisa overthinking nggak lo? Nah, tapi ya gimana pun ada sebenarnya ya ada beberapa hal yang mungkin selain memiliki orang lain, tentunya ya mungkin penyebabnya dari dia dingin bisa aja bukan hanya bosan. Misalnya ya mungkin dia lagi lelah, dia sedang lelah, terus cuek gitu ya. Jadi ya lo harus pintar-pintar aja sih untuk ngadepinnya, dan ya coba deh bertanya kenapa kenapa sih lo dingin gitu. So menurut sumber yang gue dapat nih, nah bisa jadi dia sudah tidak merasa jenuh dan ingin cepat-cepat mengakhiri hubungannya. Oh oke. Ya kayak tadi sih yang gue sebutin, ketika emang awalnya tuh care, perhatian, penyayang, terus tiba-tiba dingin, ya bisa jadi sih dia pengen cepat-cepat itu mengakhiri hubungannya itu. So harus waspada nih. Dan itulah 7 tanda kalau emang doi pasangan lo tuh udah mulai bosan. Sekalian sih sebenarnya dari video yang gue udah buat nih dari tadi, sebenarnya emang gue udah sebutin sekalian sama penyebabnya sih tanpa gue sadari sendiri pun, karena ya kayak nggak lengkap aja gitu loh, kayak ada sebab nggak ada akibatnya gitu. Jadi so buat lo nih, jangan sampai setelah lo nonton video ini lo terus overthinking gitu. Gue agak ngarepin hal itu, tapi gue berusaha nge-share ini ya untuk agar diri lo tuh lebih waspada dan lebih berhati-hati sih terhadap doi lo yang mungkin udah menunjukkan tanda-tanda yang gue udah sebutin tadi. So buat lo nih yang mungkin punya versi tersendiri mengenai tanda kalau si doi udah punya udah bosan sama pasangan lo, udah bosan sama diri lo bisa deh tulis di kolom komentar dan kita sharing-sharing aja untuk video kali ini. Dan mungkin udah cukup sekian karena waktunya udah panjang, durasinya udah panjang. Gua udahin sampai di sini, bukan hubungan kita tapi videonya. Gua berharap hubungan kita menjadi lebih serius lagi ke jenjang yang lebih lebih buat lo. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa bahagia.